Sahabat Foodies, ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Yang kali ini kita akan membahas 10 pertimbangan penting sebelum membangun Central Kitchen. Banyak sekali pertanyaan terkait dengan apakah perlu membangun Central Kitchen sendiri atau enggak. Ada yang akhirnya membangun dengan menggunakan intuisi atau feeling. Ada yang membangun karena konsultannya bilang penting untuk dibuat. Ada juga yang ragu-ragu untuk membangun karena tidak paham game apa yang akan dihadapi. Yang pertama, bisnis model. Apakah bisnis model kita mengharuskan kita memiliki Central Kitchen? Atau sebetulnya hanya kita pikir kita harus punya? Selanjutnya yang perlu pertimbangkan yaitu, apa yang menjadi dasar sahabat Foodies melihat bisnis model yang dijalankan mengharuskan Anda memiliki Central Kitchen sendiri daripada melakukan outsourcing. Kemudian pertimbangkan juga, apakah Central Kitchen ini cost center atau profit center? Setiap pilihan akan muncul konsekuensi yang berbeda. Yang kedua, growth planning. Model pengembangan cabangnya seperti apa? Kemudian pertimbangkan juga berapa banyak sih cabang yang akan dibangun dan berapa lama? Lalu sumber pendanaan pengembangan cabang akan datang dari mana aja? Sistem logistiknya seperti apa? Dan target growth planning saat ini, apakah perlu membangun Central Kitchen? Atau malah sebaliknya, yang dibutuhkan adalah third party atau fourth party logistik. Yang ketiga, financial projection. Apakah sudah membuat financial projection secara menyeluruh 3-5 tahun ke depan terkait Central Kitchen? Apakah sudah melakukan exercise, simulasi terhadap proyeksi yang dibuat dengan berbagai kondisi bisnis yang akan muncul ke depan? Contohnya, bagaimana jika bisnisnya tidak berjalan sesuai kondisi atau sesuai harapan terkait dengan sales atau downtrend? Jangan-jangan exercise atau simulasi hanya dilakukan atas dasar kebutuhan saat ini, bukan roadmap jangka menengah dan jangka panjang. Contoh lain, berapa besar biaya SDM, infrastruktur, legal, dan lain-lain yang akan muncul? Apakah sudah melakukan exercise atau simulasi soal ini dari sisi finansial perspektif, atau jangan-jangan hanya melihat peluang aja? Yang keempat, what will win, what will lose. Apakah kita memahami setiap keputusan menimbulkan konsekuensi, baik itu yang positif maupun yang negatif? Maka dari itu, wajib melakukan exercise atau simulasi terkait hal ini agar kita punya gambaran menyeluruh yang detail. Contohnya, bangun Central Kitchen spending 8 miliar. Resiko utamanya apa? Gimana kalau 8 miliar ini dijadikan modal membangun outlet? What will win? What will be lose? Bagaimana jika tim kita jadi terpecah dua? Urusan sama kompleksnya. Ada yang ngurusin outlet, ada yang ngurusin Central Kitchen. Seperti apa dampaknya? Yang kelima, core kompetensi. Kekuatan bisnis kita sebenarnya apa sih? Layanan terbaik, inovasi produk, operational excellence, price leadership, atau marketing dan branding. Apakah adanya Central Kitchen akan memperkuat core ini? Apakah konsumen kita akan loyal pada brand kita? Apakah Central Kitchen ini justru malah sebaliknya memperlemah core bisnis kita karena membuat kita tidak fokus? Apakah Anda punya alasan yang kuat di mana Central Kitchen memberikan kita kekuatan tambahan? Atau jangan-jangan Central Kitchen ini hanya nice to have? Yang keenam, people capability. Apakah memang sudah punya pengalaman dalam membangun dan menjalankan Central Kitchen? Apakah timnya sudah ada yang punya kompetensi untuk menjadikan Central Kitchen ini menjadi unit bisnis yang menguntungkan? Karena buat dapur dan Central Kitchen itu sangat berbeda. Tim dapur jangan diasumsikan akan paham soal Central Kitchen. Kemudian, yang harus dipertimbangkan adalah berapa besar sih biaya SDM yang akan dikeluarkan? Apakah sudah dihitung dampaknya terhadap cash flow perusahaan? Yang ketujuh, outsourcing and negotiation. Apakah sahabat Foodies sudah memahami outsourcing model? Apakah sudah tahu nih detail soal 3PL atau 4PL company? Atau malah istilah ini baru dengar? Kalau baru Central Kitchen adalah dengan melakukan outsourcing produksi sampai supply chain management, apakah sudah dipelajari dengan detail? Apakah sudah mengerti nih bagaimana melakukan negosiasi dengan vendor outsourcing sehingga mendapatkan benefit terbaik dari sisi harga, term of payment, facility, sampai financing? Sudah belum? Sudah berapa banyak outsourcing company yang diajak diskusi?
Apakah sudah gunain kombinasi khususnya point financial projection sehingga bergen kita di mata vendor cukup kuat. Yang ke-8, legal dan regulation. Apakah kita sudah memahami seluruh aspek terkait legal dan regulation ketika kita ingin membangun central kitchen? Apakah kita paham membangun central kitchen itu gamenya sangat berbeda dengan membangun dan menjalankan outlet? Apakah sudah memiliki checklist terkait legal dan regulation bisnis central kitchen? Apakah setiap bisnis risk terkait legal dan regulation sudah dibahas sangat detail dan disiapkan langkah preventif dan antisipatifnya? Apakah Anda sudah menggunakan legal consult untuk membahas seluruh aspek yang terkait dengan legal dan regulation? Apakah sudah dipertimbangkan dampak legal terhadap brand kita terkait dengan central kitchen ada dalam suatu perusahaan? Yang ke-9, cash flow management dan reporting. Apakah PT Outlet dan PT-nya Central Kitchen terpisah atau jadi satu? Gimana dengan cash flow planning jika bersatu? Atau bagaimana cash flow planning bila terpisah? Apakah sudah dibuat skenario-nya masing-masing? Apakah dampak terkait setiap pilihan terhadap cash flow perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang? Seperti apa skenario cash flow dengan melakukan perbandingan membangun atau tidak membangun Central Kitchen? Yang terakhir, yang ke-10, tim Anda atau Anda sendiri yang sudah punya pengalaman membangunan menjalankan Central Kitchen, apa ada yang pernah berhadapan langsung dengan tantangan dan blind spot terkait dengan Central Kitchen? Apakah ada konsultan atau pendamping yang memang punya pengalaman bisnis dan operation terkait Central Kitchen? Apakah Anda pernah belajar langsung dengan pemain-pemain Central Kitchen? Apakah pernah berdiskusi dengan regulator dan legal consult yang berpengalaman menangani Central Kitchen? Banyak sekali pertimbangan dan pertanyaan terkait dengan Central Kitchen. Di atas mungkin baru 10 hal yang perlu dipertimbangkan dan dijawab dengan detail. Ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu juga dijawab, seperti bagaimana terkait valuasi perusahaan, apakah model bisnisnya menarik bagi investor, dan lain-lain. 10 pertimbangan tadi bisa jadi guideline untuk sahabat foodies memutuskan apakah memang perlu membangun Central Kitchen sendiri atau malah memutuskan untuk membangun model bisnis ke arah outsourcing, sehingga bisa fokus untuk mengembangkan cabang dan mengelola operasional. Nah, sahabat foodies, itu tadi 10 pertimbangan penting sebelum membangun Central Kitchen. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Sahabat foodies, terus tungguin video terbaru kami ya. Silakan di-subscribe YouTube Foodies Channel dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.